Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarakat Gorontalo yang insyaallah kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Salat adalah satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh, bahkan di Sidratul Muntaha, di mana Allah mengajak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima salat 5 waktu ini. Maka dari peristiwa ini kita sangat memahami bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya banyak masyarakat kita juga yang masih meninggalkan ibadah yang sangat penting ini. Banyak masyarakat kita, bahkan mungkin keluarga kita, masih meninggalkan salat 5 waktu, yang pada hakikatnya salat ini adalah amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat ataupun awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salatnya. Maka apabila salat itu baik, maka baiklah seluruh amal kebaikannya. Dan apabila salatnya buruk, maka buruk pula amal kebaikannya. Jadi patokan amal kita nanti di akhirat nanti adalah tergantung salat kita. Maka hadirin masyarakat Gorontalo yang insya Allah sama-sama kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Kelak nanti ada pembicaraan ataupun percakapan di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Qalu lam nakum minal musallin. Maka para penghuni neraka Sakor itu berkata, menjawab pertanyaan dari para penghuni surga. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dulu di dunia tidak salat-salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan dulu kami di dunia tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami ikut nimbrung dalam perbuatan-perbuatan buruk. Jika ada majelis-majelis keburukan, kami juga ikut serta di dalam majelis itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu tidak pernah percaya dengan hari kebangkitan, tidak pernah percaya dengan hari kiamat. Maka masyarakat Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka Sakor. Di antara 4 itu salah satunya, bahkan yang pertama disebutkan adalah qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat ketika di dunia. Jangankan yang tidak salat, jangankan yang meninggalkan salat ini, yang ibadah yang paling penting ini, bahkan ada orang yang melaksanakan salat sekalipun termasuk orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada orang-orang yang salat tapi mereka karena riya, ingin diperlihatkan ibadah mereka kepada orang lain, maka ibadah mereka, salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang meninggalkan salat, bahkan orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an juga dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Ada golongan orang-orang yang dulunya di dunia sehat-sehat, dulunya di dunia mereka punya kesempatan yang luang, mereka diajak untuk melaksanakan salat, mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat, tapi mereka tidak mau. Mereka mampu tapi tidak mau. Maka ketika di hari kiamat nanti, ketika Allah mendatangkan sesembahan-sesembahan, ada yang menyembah matahari, mereka ikut dengan matahari. Ada yang menyembah bulan, mereka ikut dengan bulan. Ada yang menyembah patung, mereka ikut dengan patung. Maka tersisalah 2 golongan yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada orang yang munafik. Mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah datang dengan rupa yang tidak dikenali oleh mereka, maka mereka mengatakan, kami tidak kenal engkau. Maka kemudian Allah datang dengan kedua kalinya dengan rupa yang dikenali oleh mereka, maka mereka mengakui, engkaulah Tuhan kami. Maka Allah kemudian menyuruh mereka untuk bersujud pada saat itu. Maka bersujudlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik berusaha untuk sujud dengan sekuat tenaga, fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu untuk bersujud. Kenapa mereka tidak mampu bersujud? Karena dulu di dunia mereka diajak, mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi mereka tidak mau. Padahal mereka mampu, padahal mereka punya kesempatan, dan mereka sehat-sehat. Alasan sholat tidak ada sama sekali. Alasan sholat tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi waktu, boleh diqasar, boleh dijamak, boleh diringkas, boleh dihimpu dalam satu waktu. Dari segi pelaksananya, kalau tidak mampu berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Dan apabila tidak mampu duduk, boleh dalam keadaan berbaring. Dan apabila tidak mampu berbaring, bahkan dengan isyarat pun kita dibolehkan. Alasannya agar kita senantiasa tidak meninggalkan ibadah yang sangat penting ini. Karena pada hakikatnya, sekali lagi, ibadah yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.